Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita akan bahas mengenai critical sense approach in pediatric. Ini bagi teman-teman yang tidak sempat mengikuti presentasi saya tadi pagi, ataupun karena jaringan yang jelek, saya coba ulangi ya. Jadi intinya kita memang pada pasien anak ini masih sangat membingungkan, terutama kita bagaimana cara membangun anamnesa yang terstruktur pada anak dengan sakit kritis. Dan kadang-kadang kita juga gamang, apalagi pasiennya bayi dalam keadaan gawat. Jadi saya berpikir kita harus punya suatu asesmen yang objektif sehingga format pelaporan kita sama dan terstruktur sehingga apa yang disampaikan oleh teman-teman di IGD ini bisa dipahami oleh kami, eh, saya maupun Dokter Popi. Jadi semoga tujuan saya di sini adalah membangun format pelaporan yang terstruktur dan objektif pada pasien anak dengan kondisi kritis. Jadi, secara umum, kerja kita di IGD itu adalah seperti ini garis besarnya. Kita mulai dari general impresi. General impresi itu adalah pengenalan pada saat fase awal. Nanti kita bisa menggunakan pediatric assessment triangle atau down score pada bayi, PET atau SAGA, segitiga asesmen gawat anak ya. Tujuan dari general impression ini adalah sesegera mungkin melakukan treatment prioritas atau tata laksana prioritas. Jadi, begitu general impression dinilai, kita bisa lakukan tata laksana prioritas sebelum dilakukan konsul. Jadi pasien sudah teratasi dulu. Setelah melakukan tata laksana prioritas, kita ke survei primer, yaitu bisa airway, breathing, sirkulasi, disability, dan environment. Kalau diskursus disability yang D, kita bisa nilai dengan format AFPU, ya, alert, respond to verbal, respond to pain, atau unrespond. Itu cara nilai cepat. Dan jangan lupa menilai pupil. Pupil itu dinilai dengan singkatan PERRL atau PERL. Pupil equal round respond to light. Jadi pupilnya bulat, ukurannya sama, dan respon kepada cahaya. Dan kita harus juga menilai kemampuan motorik pasien kita, lihat apakah ada kejang, flexibility, lumpuh layu ya, atau posturingnya, deserebrasi atau dekortikasi. Kemudian saya akan singgung sedikit tentang GCS. Kemudian setelah dari primary survey, tujuan kita adalah untuk menilai, memberikan treatment inisial atau treatment awal. Misalnya pada kasus jika sirkulasinya yang bermasalah, maka kita langsung berikan COR 20 cc per kilo, bisa sampai 60 cc per kilo. Atau misalnya dia respiratory distress, kita langsung bisa memberikan PIP ya, atau ventilasi tekanan positif di awal. Setelah melakukan primary survey ini baru bisa dilakukan konsul ke saya atau Dokter Popi. Kemudian kita lanjutkan ke secondary survey. Ini jangan lupa untuk kita anamnesa sampelnya, sign simptomnya, riwayat alergi, kemudian medical history, medication maksud saya, obat-obatan yang pernah dimakan sebelumnya, past medical history, riwayat sakit sebelumnya gimana, L itu last meal, makan terakhirnya gimana, dan event leading to incidents. Jadi kejadian sesaat terjadi sebelum dirujuk ke IGD itu apa yang terjadi. Dan kita lakukan eksaminasi yang terfokus dari kepala sampai kaki, pemeriksaan laboratorium dan radiologi. Dan jangan lupa melakukan ongoing reassessment ya, ongoing reassessment. Jadi penelitian yang berulang-ulang, penilaian yang berulang-ulang terhadap SAGA, ya, Pediatric Assessment Triangle, ABCDE, initial treatment yang dilakukan, atau yang penting saya sampaikan adalah penilaian Pediatric Early Warning Scoring atau scoring deteksi awal gawat anak Sadewa. Nanti kita akan bahas ini ya. Jadi intinya ini ya, saya ulangi lagi. Begitu ada pasien anak gawat, kita nilai general impresinya dengan 4 Pediatric Assessment Triangle atau segitiga asesmen gawat anak atau down score pada bayi. Lalu kita akan langsung lakukan treatment prioritas. Kemudian setelah itu lakukan primary survey, nilai ABCDE, disability bisa dinilai dengan format AFPU, jangan lupa nilai pupil dan kondisi motorik dan GCS. Baru lakukan initial treatment. Di sini kita langsung bisa teman-teman bisa langsung mengusulkan ke kita. Setelah itu baru kita secondary survey, lakukan sampel, kemudian pemeriksaan terfokus dari kepala sampai kaki, pemeriksaan lab, radiologi, dan asesmen ulang. Asesmen ulang yaitu bisa SAGA, ABCDE, initial treatment yang diberikan, ataupun dengan Pediatric Early Warning Score atau scoring deteksi awal gawat anak.
Oke, nah di sini kita lihat, di sini format kita gunakan Pediatric Assessment Triangle. Ada 3 komponen yang dinilai, yaitu appearance, ya, kemudian walk of breathing, dan sirkulasi. Jadi kalau appearance dibilang abnormal jika ada salah satu tidak normal dari tonus, ya, kondisi ototnya gimana, interactivity, interaksinya gimana, kalau misalnya dia tidak aktif berarti itu sudah dikatakan abnormal. Controllable, apakah dia bisa ditenangkan atau tidak ditenangkan. Look atau gaze, cara melihat atau pandangan matanya gimana. Kalau misalnya traksinya bagus, matanya bisa menoleh ke ayahnya, ke ibunya, atau ke pemeriksa itu normal. Tapi kalau dia melihat dia satu sisi saja seperti doll eyes, itu nggak normal ya. Kemudian apakah anaknya bisa speech atau cry, apakah anaknya bisa menangis atau diam saja. Jadi jika ada salah satu ini yang tidak normal, maka appearance-nya disebut nggak normal. Saya ulangi ya, appearance dibilang tidak normal jika salah satu dari komponen ini ada yang abnormal. Maka nilainya jadi abnormal. Jadi appearance dikatakan normal jika ini sebagus semua. Tonusnya bagus, ya dia tidak tegang-tegang, tidak fleksib, interaksinya bagus, kemudian mudah ditenangkan, kemudian gaze-nya, traksi matanya bagus, dia bisa melihat, sadar melihat ayahnya, melihat ibunya, melihat lingkungan. Kemudian dia tidak apa ya, kemudian anaknya menangis ya, menangis dengan rangsangan ini, berarti appearance-nya masih bagus. Walk of breathing itu dinilai jika kondisinya jika ada posisi abnormal seperti tripod atau sniffing, ada retraksi hidung, nasal flare itu pernapasan cuping hidung, kemudian ada retraksi dan abnormal sound ya, bisa stridor ataupun suara respirasi yang nyaring seperti wheezing atau ronki ya. Jika ada salah satu ini yang positif, maka walk of breathing-nya dikatakan abnormal. Jangan lupa juga menilai adanya seesaw breathing atau head bobbing ataupun eh, pola pernapasan yang tidak normal seperti Kussmaul, Biot, dan Keinstock. Jika salah satunya ada yang positif, maka walk of breathing-nya dikatakan tidak normal. Sirkulasi, di sirkulasi yang kita nilai ini ada 3, cyanosis, PEL, atau MOTLAB. Jika ada salah satu yang positif, maka sirkulasi dikatakan tidak normal. Jadi teman-teman di IGD hanya menilai 3 ini, appearance-nya bagaimana, normal atau tidak normal, walk of breathing-nya bagaimana, normal atau tidak normal, sirkulasinya bagaimana, normal atau tidak normal. Oke, nah ini adalah tripod posisi, kita lihat anak yang sesak ini kondisinya seperti ini, dan kondisi kepala yang menengadah dengan dagu agak menuju ke depan ini namanya sniffing position. Ini anaknya sedang lagi sesak ya, sniffing position. Nah, kemudian ini seesaw breathing, lihat normalnya anak tuh nafasnya secara kalau bayi itu abdominothoracal ya. Jadi kalau abdominonya naik, maka toraknya juga naik pada saat bernafas. Kalau anak yang lebih besar dia thoracoabdominal kalau anak yang lebih besar. Tapi kalau seesaw breathing dia abdominalnya naik tapi dadanya malah retraksi. Jadi abdominal naik dia retracted. Ini kita lihat videonya ya. Ini adalah seesaw breathing ya. Bayinya perutnya naik, dadanya tapi tidak ikut. Dadanya malah retraksi. Kita ulangi ya. Ini adalah seesaw breathing. Dadanya naik, perutnya naik tapi dadanya tidak ikut naik ya. Oke. Next ya. Kemudian inilah head bobbing. Head bobbing juga tanda gawat nafas yang harus kita kenali, yaitu kepalanya seperti orang yang mengangguk-angguk. Ini kita lihat videonya bagaimana head bobbing. Sorry ya iklannya. Nah, ini head bobbing. Lihat kepala bayinya mengangguk-angguk seperti ini. Nah ini artinya ini sudah kondisi yang walk of breathing-nya tidak normal. Appearance ini juga nggak normal karena traksinya nggak bagus ya. Nah ini sudah di kondisi namanya gagal nafas. Ya, kita ulang lagi ya. Ini head bobbing. Di sini walk of breathing-nya jelas tidak normal ya. Kemudian appearance-nya juga dia nggak normal. Kalau walk of breathing nggak normal, appearance nggak normal, ini namanya kondisi gagal gagal nafas, bukan gawat nafas ya. Nanti kita jelaskan di slide berikutnya. Oke, maaf ya, slide-nya. Oke.
Next. Nah, ini adalah pola pernafasan, ingat. Yang nggak normal tuh kalau Kussmaul dia cepat dan dalam, kalau Biot dia cepat dalam, terus ada periodic apnoe. Kalau Kenstock dia tidak beraturan ya, kadang lambat, kadang cepat, terus ada periodic apnoe juga ya. Oke. Nah, ini adalah motlet. Jadi ingat tadi motlet adalah salah satu komponen yang dinilai pada sirkulasi ya, ini motlet. Jadi awas anak-anak yang model atau nama lainnya kutis marmorata. Ini di sirkulasi walaupun ada nanti yang normal dijumpai misalnya pada bayi-bayi dengan hipotiroid dia juga bisa seperti ini kutis marmorata, bisa motlet. Tapi untuk general impresi pada bayi yang kondisinya kita kesankan kritis, ini adalah suatu yang termasuk dalam komponen sirkulasi yang tidak normal ya. Nah, bagaimana general setelah tahu kita komponen yang kita nilai, bagaimana menyimpulkan general impresi dari segitiga asesmen gawat anak? Ya, jika appearance yang abnormal, walk of breathing dan sirkulasinya normal, ini suatu metabolic disorder. Jika walk of breathing yang abnormal, appearance dan sirkulasinya normal, ini suatu respiratory distress. Jika sirkulasinya abnormal, walk of breathing dan appearance yang normal, ini suatu shock terkompensasi. Shock terkompensasi itu artinya tekanan darahnya masih bagus, urin masih cukup, tapi tanda-tanda shocknya sudah ada sebenarnya, seperti takikardi, ya, anak sudah mulai cyanosis, sudah mulai pucat gitu ya. Nah, ketiga kondisi ini kalau di trias ini warna di kuning ya, dia kondisi gawat tapi tidak darurat. Berbeda dengan kondisi di bawah, jika seandainya kita jumpai walk of breathing-nya abnormal, appearance-nya abnormal ya, salah satu komponen tickles-nya tadi abnormal ya, tonus, interaction, consolability, look atau gaze, dan speech cry-nya salah satunya dijumpai tidak normal, appearance abnormal, walk of breathing abnormal, ini suatu respiratory failure. Kalau shock dekompensata, dia sirkulasinya abnormal disertai dengan walk of breathing abnormal, atau sirkulasi abnormal disertai dengan appearance yang abnormal. Ini suatu shock dekompensata. Kalau ketiga-tiganya abnormal, maka ini suatu cardiorespiratory failure. Ini triasenya adalah garis merah ya, gawat dan darurat. Oke. Nah, tadi itu anak, sekarang gimana dengan bayi? Kalau kita terima bayi dengan kondisi SC, pertama dinilai appearance-nya. Apakah tonusnya bagus, apakah dia menangis, atau kok preterm. Preterm itu di bawah 37 minggu. Kalau seandainya tonusnya bagus, bayinya menangis, dan tidak preterm, itu biasanya bayinya akan baik-baik saja. Tapi kalau ada salah satu ini yang tidak normal, apakah bayinya prematur di bawah 37 minggu, bayinya tidak menangis, atau tonusnya jelek, maka nilai walk of breathing-nya. Walk of breathing-nya dinilai apa? Apakah ada distress atau cyanosis, atau tidak bernafas atau nafas megap-megap. Kalau tidak bernafas atau nafas megap-megap, maka berikan VTP atau positive inspiratory pressure ya, atau ventilasi tekanan positif, kemudian nilai sirkulasinya. Sirkulasinya lihat, kalau misalnya dia di bawah 60, lakukan CPR. Kalau dia sirkulasinya heart rate-nya 60 sampai 100, continue pemberian positive inspiratory pressure atau ventilasi tekanan positif. Kalau bayinya distress atau cyanosis, maka ini berikan CPAP dan kita evaluasi Down score. Nah, nanti format pelaporan bayi SC itu selain APGAR, saya akan minta Down score-nya gimana, karena Down score ini lebih sensitif untuk menilai bayi dalam kondisi respiratory distress atau tidak. Nah, untuk Down score yang dinilai itu adalah ada 5 komponen ini. Respiratory rate, jika di bawah 60, nilainya 0, 60 sampai 80, 1, di atas 80 kali per menit, nilainya 2. Retraksinya gimana? Kalau retraksinya nggak ada, nilainya 0. Kalau retraksinya ringan, retraksi ringan itu adalah nasal flaring atau pernafasan cuping hidung atau disertai dengan retraksi epigastrial ya. Ini nilainya 1. Kalau dia severe retraction, retraksi yang berat, itu contohnya suprasternal dan intercosta, itu nilainya 2. Cyanosisnya gimana? Lihat. Kalau cyanosisnya nggak ada, nilainya 0. Jadi cyanosis yang dinilai atau clinical cyanosis itu adalah cyanosis yang biru di mulutnya atau mukosa bukal, bukan biru di ekstremitas tangan ataupun kaki ya. Kalau biru di tangan dan kaki itu namanya acrocyanosis. Acrocyanosis itu kemungkinan besar adalah hal yang normal yang sering dijumpai pada bayi-bayi yang hipotermia. Jika cyanosisnya akan membaik dengan pemberian oksigen, maka nilainya 1. Jika cyanosisnya tetap pada saat pemberian oksigen, maka nilai Down score-nya 2.
air entry. Nah, air entry ini kita lihat menilai stetoskop di daerah basal paru bagian paling lateral dari bayi. Jadi kalau misalnya ada good lateral air entry, kita lihat suaranya vesikuler di bagian basal paru paling bawah dan paling lateral, itu nilainya 0. Kalau misalnya decrease sedikit sedikit berkurang ya, itu nilainya 1 atau tidak ada terdengar suara vesikuler sama sekali, itu nilainya 2. Grunting atau merintih, kalau nggak ada grunting nilainya 0, kalau tidak merintih nilainya 0. Kalau dia merintih terdengar dari stetoskop nilainya 1, kalau dia terdengar dengan telinga itu nilainya 2. Yang dikatakan respiratory distress itu adalah jika skor down-nya 4 sampai 7 ya teman-teman. Kalau di bawah 4 itu mild respiratory distress atau tidak ada. Kalau di atas 7 itu sudah impending respiratory failure, berarti sudah akan gagal nafas bayinya. Nah, kemudian GCS. GCS yang perlu saya tekankan ini hampir sama, cuman yang paling berbeda adalah komponen verbal. Di sini kita lihat bayi dengan inconsolable crying atau bayi yang susah gelisah atau susah didiamkan itu adalah salah satu tanda penurunan kesadaran di komponen verbal. Ya, di sini kalau di komponen verbal dia irritable cries itu dia sudah 4 ya. Normalnya dia sudah babbling atau kus kalau bayi ya, ngoceh ya. Cries, respond to pain, nilainya 3, moans, merintih pada saat diberikan rasa sakit, nilainya 2, kalau no respon, nilainya 1. Kalau motoriknya, kalau dia bergerak bertujuan, nilainya 6, withdraw to touch, ya, mengelak pada saat dipegang itu nilainya 5, atau mengelak pada saat diberikan respon sakit, nilainya 4, atau dekortikasi pada saat dia diberikan respon sakit itu nilainya 3, kalau deserebrasi itu nilainya 2, mau respon nilainya 1. Kalau komponen eye opening ini hampir sama dengan dewasa. Jadi yang saya tekankan ini adalah hati-hati dengan inconsolable crying atau bayi yang gelisah dan sulit sekali ditenangkan. Ini sudah salah satu tanda penurunan respon verbal pada skala GCS anak. Ini saya sekedar mengingatkan, ini posisi dekortikasi dan ini posisi deserebrasi. Nah, tadi kan kita melakukan general impresi dengan menggunakan PET ya, atau SAGA pada anak. Setelah melakukan general impresi, kita lakukan prioritas tata laksana. Jadi sebelum mengkonsul, teman-teman sudah melakukan. Misalnya gini, pada pasien dengan gawat nafas, artinya kalau gawat nafas, maka komponen yang tidak normal adalah work of breathing, tidak normal, tapi appearance dan sirkulasinya masih normal. Yang dilakukan adalah pasien dibiarkan ke posisi nyaman, berikan oksigen atau suction, terapi spesifik berdasarkan hasil konsul, dan pemeriksaan lab dan laboratorium sesuai indikasi. Kalau pasiennya gagal nafas itu artinya adalah work of breathing abnormal dan appearance abnormal, tapi sirkulasinya masih normal. Maka ini kita berikan buka jalan nafas, ya, bebaskan jalan nafas, berikan oksigen suplemental ataupun pemberian PIP atau ventilasi tekanan positif sesuai kebutuhan. Jika perlu lakukan intubasi dan pemeriksaan lab dan radiologi sesuai indikasi. Jika dia shock ini artinya kalau dia terkompensasi berarti dia sirkulasinya abnormal, appearance dan work of breathing-nya masih normal. Atau shock yang tidak terkompensasi, artinya sirkulasinya yang abnormal disertai appearance yang abnormal, atau sirkulasi yang abnormal disertai dengan work of breathing yang abnormal. Ini langsung kita beri akses vaskular, berikan cairan 10-20 cc per kilo, dan terapi spesifik, kemungkinan etiologi ya. Kalau gangguan SSP ini artinya atau metabolik nih, berarti komponen yang terganggu adalah uh, appearance-nya abnormal ya, salah satu komponen Tickles-nya abnormal, tapi sirkulasi dan breathing-nya masih normal. Ini bisa pemberian oksigen, pemeriksaan gula darah, dan pemeriksaan laboratorium dan radiologi. Nah, kalau misalnya dia gagal jantung, maka kita berikan algoritma BHD. Nah, tadi setelah kita general impresi, lakukan prioritas tata laksana, kemudian lakukan primary survey, ABCDE, lakukan initial treatment, dan lakukan secondary survey. Di secondary survey, selain kita meriksa dari kepala sampai ujung kaki, kita harus evaluasi pediatric early warning scoring-nya atau skor SADEWA, skor deteksi awal gawat anak. Ini bisa dijadikan dasar teman-teman untuk handover ya. Bisa dijadikan dasar teman-teman
untuk setelah initial treatment di IGD, anak ini atau bayi ini ke ruangan atau ke ICU. Jadi biar kita objektif. Jadi kalau misalnya SADEW-nya skornya di atas 5 itu kita sudah sepakat nanti anak ini harus dirawat di ICU. Nah, bagaimana menilai SADEWA atau Pediatric Early Warning Score? Itu ada 3 yang dinilai. Yang pertama komponen perilaku, kemudian komponen kardiovaskular, dan komponen respirasi. Sama aja sebenarnya, appearance, sirkulasi, walk of breathing. Perilaku, jika anaknya masih bermain, sesuai usia itu nilainya 0. Kalau dia rewel, tapi dia consolable atau masih mudah ditenangkan, nilainya 1. Kalau dia rewel, tapi sulit ditenangkan atau inconsolable, nilainya 2. Kalau letargis, nilainya 3. Kalau kardiovaskular, kalau dia merah atau CRT-nya 1-2 detik, nilainya 0. Kalau dia pucat atau CRT 3 detik, atau nadi di atas 10 poin di atas nilai normal, itu poinnya 1. Nanti saya kasih nilai normalnya. Ini pucat atau CRT 4 detik ya, atau nadi di atas 20 kali laju, di atas 20 poin laju normal, atau disertai dengan diaforesis, nilainya 2. Atau ada kutis marmorata atau motlet, dengan CRT di atas 5 detik, dan tekanan nadinya atau heart rate-nya di atas 30 poin laju normal, itu nilainya 3. Nanti saya kasih komponen heart rate normal itu berapa untuk anak. Kemudian respirasi, jika laju nafas dan saturasi oksigen dalam batas normal, nilainya 0. Retraksi ringan tadi adalah pernafasan cuping hidung dan retraksi epigastrial, itu nilainya 1. Kalau laju nafas di atas 20 poin dari nilai normal dan saturasi oksigen 5 poin di bawah normal atau retraksi sedang, itu nilainya 2. Kalau laju nafas melambat di bawah normal atau peningkatan usaha napas dan saturasi oksigen 5 poin di bawah normal atau merintih atau retraksi berat. Retraksi berat ini artinya ada retraksi suprasternal dengan interkosta, itu nilainya 3. Nanti dinilai, digabungkan semua nilainya, komponen perilakunya berapa, kardiovaskularnya berapa, respirasinya berapa, nanti dapatlah nilainya seperti ini. Jika nanti dia nilainya 5, di atas 5 atau 6, atau di atas 6, kita simpulkan di atas 5 ya, ini indikasi untuk rawat ICU. Jadi kita dasarnya nanti berapa, ini pasiennya mau dikemanakan, di ICU, Bang. Kenapa? Karena skor SADEWA-nya saya nilai di atas 5. Jadi kita bisa rujuk ke anestesi, untuk perawatan ICU dasarnya adalah scoring SADEWA atau scoring PIUS-nya di atas 5. Nah, di sini yang kita lakukan adalah pemeriksaan tanda vital sign per 2 jam. Kalau di atas 6 dia vital sign-nya per 1 jam. Dan skor SADEWA-nya diulangi per 30 menit. Atau kalau di atas 6 dia diulangi per 20 menit. Di sini kalau ini yang normal ya. Ini kalau 0 sampai 4, ini teman-teman bisa baca di sini. Ini kita indikasi ruangan ya. Sebenarnya di sini ada HDU ya, tapi kita karena nggak punya HDU, jadi kita untuk IGD kita 0 sampai 4 kita sepakati ini pasien anaknya langsung ke ruangan saja. Nah, di sini adalah lampiran tanda vital normal pada anak. Jadi jika di atas 10 poin, misalnya anak 2 sampai 5 tahun, heart rate-nya 170, berarti sudah naik 10 poin, 180 berarti naik 20 poin, dan seterusnya. Jadi kita berpatokan pada ini biar sepakat semua. Ini sesuai usia ya. Dan ini pada tekanan darahnya bisa dilihat di tabel yang bawah. Oke, terima kasih. Semoga berguna. Jadi saya ulangi sekali lagi, kita mulai dari general impresi menggunakan PET atau down score pada bayi, kemudian kita lakukan tata laksana prioritas, kemudian dia lakukan primary survey, ABCDE, dan lakukan initial treatment, dan baru kita lakukan secondary survey ya, dengan pemeriksaan sampel, dan jangan lupa menilai PIUS atau SADEWA atau scoring deteksi awal gawat anak sebagai dasar untuk hands-over atau pindah ruangan ke ICU atau ke ruangan biasa. Terima kasih, semoga berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.